Sebuah balok bermasa 0,5 kg menumbuk pegas horizontal yang memiliki tetapan gaya 2 Newton per meter. Balok menekan pegas sejauh 40 cm dari posisi kendurnya. Kalau misalnya kita buat ilustrasinya, misalnya di sini ada permukaannya, terus di sini ada kita buat baloknya. Nah, ini baloknya ini dia dihubungkan dengan pegas, ya. Di sini ada misalnya ini tumpuan pegasnya ya. Ini ada pegas. Nah, dia dari posisinya, dari posisi kendur itu seperti ini. Jadi pegasnya ini posisinya yang ini adalah kendur gitu ya, dianggapnya ya. Nah, gimana kalau misalnya posisi pegasnya itu jadi seperti ini? Begitu ya. Nah, jadi sehingga pegasnya menjadi rapat ya. Begitu ya. Nah, berarti dia tadi posisinya kan mula-mula begini ya, terus ternyata jadi begini. Berarti ada perubahan. Di sini ada namanya delta X. Oke, perubahan dari pegas itu sendiri panjangnya. Dari yang panjangnya berapa jadi pendek gitu ya. Nah, di sini posisinya berarti kalau kita bayangkan kejadiannya, si peluru ini akan menekan berarti ke sana, berarti dia memiliki kecepatan. Kalau enggak mungkin dia bergerak atau kalau enggak didorong ya. Tapi di sini posisinya berarti dari kecepatannya. Nah, setelah dia tertekan sampai di sini, berarti dia stop, berhenti. Oke, pada saat dia berhenti, berarti kecepatannya menjadi 0. Jadi pada saat di sini V-nya jadi 0, V2-nya ya. Nah, ini di sini V1-nya ada nih. V1-nya ada kecepatannya. Oke. Nah, yang ditanya malah berapakah kelajuan balok saat mulai menumbuk pegas. Berarti pertanyaannya adalah yang di sini V1 ini. Oke. Nah, jadi hubungannya gimana? Kita pakai rumus EP1, energi potensial pegas ya. Energi potensial ditambah energi potensial pegas yang pertama, ditambah energi kinetik pertama. Jadi EP2, energi potensial 2, ditambah energi potensial pegas yang kedua, ditambah energi kinetik yang kedua. Karena kejadiannya ini adalah mendatar, jadi dia nggak ada ketinggian. Sehingga EP1 dan EP2-nya itu 0 ya. Dan terus untuk mencari EP pegasnya, untuk pada saat posisi pertama, ini adalah posisi pertama ya. Posisi pertama itu berarti si pegasnya belum ada perubahan. Jadi karena gini ya, rumus dari energi potensial pegas itu setengah kali delta X kuadrat. Nah, berarti delta X-nya ini belum ada. Sehingga energi potensial pegasnya juga 0 di sini. Oke? Nah, energi kinetiknya ini ada ya, karena kecepatan yang ditanya di sini V-nya berapa. Jadi kita masukkan setengah mv kuadrat. Energi potensial 2-nya 0 ya tadi ya. Energi potensial pegasnya karena dia sudah tertekan di posisi kedua ini, berarti dia memiliki energi potensial pegas. Sehingga kita masukin rumusnya setengah kali delta X kuadrat. Energi kinetiknya 0. Kenapa 0? Karena dia berhenti. Ya, pada saat dia tertekan, dia pasti sesaat berhenti di sini. Oke ya. Nah, ini setengahnya bisa kita coret. Masanya kita masukin 0,5 dikali V kuadrat. K-nya itu adalah berapa nih? K-nya dikasih tahu 2 ya. Dan delta X-nya di soal dikasih tahu 40 cm. Nah, kalau 40 cm kita ubah ke meter, berarti dia 0,4 kuadrat. Oke. Nah, jadi kita hitung ya, V kuadratnya sama dengan ini 0,4 kita kalikan dengan 0,4 kan? 0,16 ya. 0,16 nya kita kalikan 2. Jadi 0,32 dibagi dengan 0,5. Nah, kita bagi dengan 0,5 itu hasilnya adalah 0,64. Jadi V-nya itu akar dari 0,64 sama dengan 0,8 meter per second. Seperti itu caranya ya. Nah, tapi kalau kita udah sering melihat soal seperti ini, kita bisa aja membuat kesimpulannya itu langsung aja memakai rumus ini. Energi kinetiknya itu sama dengan energi potensial pegas. Nah, cuma kita harus tahu cara dapatnya dari mana. Oke ya. Seperti itu ya. Kalau ada yang ingin tanya silahkan komen di bawah. Dan supaya nggak lupa dengan channel ini, silahkan di subscribe. Dan di akhir video juga ada soal-soal lainnya sejenis yang bisa kita pelajari. Jangan lupa untuk di like dan di share juga videonya. Oke.